Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Kebenaran yang Hidup Living Truth. Bagaimana kabar saudara? Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, sebab hari ini kita berada di hari yang kelima di tahun yang baru, yakni tahun 2021. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang disampaikan kepada kita adalah kita bicara tentang mengucap syukur. Rujukan ayat yang akan saya sampaikan kepada saudara terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sekali lagi saya ulangi, rujukan ayat firman Tuhan saat ini adalah terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di dalamnya saudara-saudara, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, bagi saya dan saudara, ada salah satu kehendak Allah yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seringkali saudara-saudara, ucapan syukur selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Sebutlah kita berulang tahun, atau kita baru saja mendapatkan sebuah kejutan berkat yang besar, yang luar biasa, atau hal-hal yang menyenangkan. Tetapi perhatikan firman Tuhan saat ini menegaskan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala situasi hidup kita, kita haruslah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika saudara berkata, kehendak Allah apa yang harus saya lakukan di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Kita belum tahu apakah tahun ini merupakan tahun terobosan, apakah tahun yang lebih baik bagi kita dari tahun kemarin, tahun 2020, atau tidak. Tahun 2020 di bulan Maret, saudara-saudara, negara kita dihantam atau dilanda dengan sebuah wabah yang sampai saat ini belum terkendali, yakni COVID-19, COVID-19. Dan saudara-saudara, panggilan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan yang tidak baik bagi kita pun, kita harus tetap mengucap syukur. Dalam keadaan baik, hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat yang dahsyat, atau dalam keadaan kita sakit pun, atau dalam keadaan kita rugi, atau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan daging kita, firman Tuhan berkata, tetaplah mengucap syukur. Mengapa? Karena itulah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur, maka kita telah menunjukkan sikap kita sebagai orang percaya yang benar di hadapan Allah. Salah satu sikap yang dituntut Tuhan dari kita, dari hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah kita harus tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, maka itu berarti kita juga menunjukkan sikap terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan berterima kasih, maka kita menjadi orang percaya yang tahu diri. Jadi saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara bahwa orang percaya yang mengucap syukur adalah orang percaya yang tahu diri. Karena sesungguhnya siapakah kita? Alkitab berkata kita ini debu. Kita ini adalah seperti bunga rumput di padang yang sebentar mekar, tapi kemudian bisa layu dan lisut. Yang kekal hanya firman Allah, hanya roh Allah. Itulah sebabnya panggilan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena terlalu banyak hal, terlalu banyak perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata bahwa banyaklah yang telah kau lakukan bagiku. Sungguh tak terselami dan tak terhitung, tak terhingga segala sesuatu yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada dua alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Paulus berkata mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita mesti mengucap syukur? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena Tuhan adalah Allah yang setia memproteksi hidup kita. Sejak kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anaknya, maka saya percaya jaminan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kita siang dan malam tetap berlaku. Kata Mazmur 121 ayat yang keempat, 5 dan 6 berkata bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap
Sungguh mentari siang atau juga bulan di waktu malam tidak akan pernah menyakiti kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata Allah adalah penjaga umatnya. Dia memproteksi kita siang dan malam. Kenapa Tuhan memproteksi kita? Karena saudara dan saya adalah propertinya Allah, miliknya Allah. Tuhan berhak, Tuhan berdaulat penuh untuk melindungi saudara dan saya siang dan malam. Meskipun sampai saat ini saudara-saudara, kita belum bisa terbebas dari ancaman COVID. Tapi saya percaya, orang-orang percaya yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, selalu percaya bahwa Allah itu setia melindungi dan menyertai kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan adalah pribadi yang melakukan providensi yang luar biasa. Providensi artinya Allah melakukan pemeliharaan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Kita boleh bernyanyi Allah El Shaddai, Allah yang besar, berkatnya melimpah atas orang-orang percaya. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-37 bahwa Daud sendiri berbicara, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Malahan Alkitab berkata bahwa anak cucunya akan mewarisi negeri. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Sehingga mereka akan memberi pinjaman dan bukan meminjam. Ini jaminan Tuhan bagi saudara dan saya. Mengapa kita mesti mengucap syukur? Karena Tuhan melakukan dua hal dalam hidup saudara saya. Yang pertama, dia menjaga kita. Yang kedua, dia memelihara kita. Memelihara artinya mencukupi kita. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Tahun ini adalah tahun resesi bagi Indonesia. Tidak ada satu negara di muka bumi ini yang boleh bebas dari resesi karena hantaman COVID-19. Tapi saya percaya, orang-orang percaya yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mereka yakin sepenuhnya bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan jaminan pemeliharaan Tuhan ini sungguh sempurna dalam hidup kita. Perhatikanlah janda yang di Sarfat. Perhatikanlah orang-orang percaya. Janda dengan anak-anaknya yang sebentar lagi akan ditawan, akan dijadikan budak. Tapi Alkitab berkata, janda di Sarfat, janda yang menemui Nabi Elisa juga dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya dan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita ada di hari yang kelima. Kita belum tahu perjalanan kita ke depan, tapi saya percaya Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan pemelihara kita. Dia mengawal kita siang dan malam. Kenapa? Karena kita berkata, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Biji mata Allah yang diperhatikan Tuhan, yang dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan, dipelihara Tuhan begitu istimewa di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin hari ini saudara-saudara, saudara saya dan saya punya masalah, punya beban, punya pergumulan-pergumulan hidup. Tapi saya pastikan Tuhan akan setia menjaga saudara, memelihara saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita menjadi orang percaya yang tahu diri. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Shalom. Haleluya.